Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Aurelia dari kelas 12K. Hadirin sekalian, beberapa tahun ke belakang kita menyaksikan adanya perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI kini hadir dalam ruang-ruang belajar kita. Aplikasi seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain memungkinkan kita untuk mempermudah mencari jawaban dari soal-soal, serta menjelaskan teori, bahkan membuat esai akademik dalam hitungan detik. Ide pokok yang saya angkat hari ini adalah apakah AI bisa membantu mengembangkan pemikiran siswa atau justru mengerus serta mengurangi pikiran kritis mereka. Dilansir dari sebuah artikel, Natural Education menyatakan bahwa 72% mahasiswa menggunakan AI untuk membantu menulis. Dengan adanya AI ini tentu saja merubah cara siswa-siswi untuk meriset data untuk jawaban dan pastinya menimbulkan resiko baru seperti ketergantungan bahasa besar yang mengurangi analisis mereka. Dalam bidang teknologi, terdapat beberapa istilah penting seperti yang pertama ada algoritma, yaitu serangkaian instruksi yang diberikan kepada AI untuk membuat atau memproses suatu data. Yang kedua ada machine learning, yaitu pembelajaran terhadap AI yang membuat AI ini mampu untuk belajar melalui pola. Yang ketiga ada bias data, yaitu keberpihakan yang muncul akibat dari data latih yang tidak seimbang. Yang keempat ada big data, yang dimana ini adalah kumpulan dari data-data dalam jumlah yang besar yang menjadi bahan bakar AI untuk bekerja. Yang kelima ada disrupsi, yaitu perubahan drastis yang merubah cara lama menjadi cara yang baru. Istilah-istilah penting tadi menjadi komponen inti suatu AI bisa bekerja. Namun, ironisnya kita sebagai pengguna tidak memahami bagaimana cara AI ini bekerja. Di sisi lain ada sisi emosional, di mana bayangkan saja jika seorang guru melihat nilai siswa yang melonjak tinggi menjadi sangat bagus, tapi resah apakah itu hasil kerja keras sendiri atau dengan bantuan AI ini. Dan bayangkan juga jika ada seorang siswa yang merasa tertinggal dengan teman-temannya yang menggunakan AI dan merasa seperti ketakutan, gelisah, dan ada perasaan bahwa sedang bertarung dalam AI, di mana kita hidup dengan semua yang serba instan. Saya memiliki hipotesis di mana jika penggunaan AI ini tidak diberikan batasan yang jelas, dalam kurun 5 tahun ke depan akan ada penurunan yang signifikan dalam pendidikan serta pemikiran kritis mahasiswa dan siswa-siswi. Jika kalian masih bertanya-tanya bagaimana pemikiran kritis ini bisa terganggu oleh suatu AI, jawabannya karena pemikiran kritis tidak muncul secara instan dan tiba-tiba. Tetapi pemikiran kritis muncul secara perlahan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jika kita ingin memiliki pemikiran yang kritis, kita harus melalui beberapa langkah seperti mencari, bertanya, mempertanyakan, dan memverifikasi suatu masalah atau suatu hal. Jadi proses ini jika kita menggunakan AI tentu saja akan terpotong. Jadi kita tidak melalui proses panjang ini. Jawabannya akan langsung keluar ketika kita mengetik dan langsung keluar jawabannya. Jadi saat kita menggunakan AI ini, proses panjang tadi akan terpotong. Itulah mengapa penggunaan AI bisa mempengaruhi pemikiran kritis kita. Jadi kritik saya terhadap hal ini adalah sekolah dan institut pendidikan bergerak terlalu lama, di mana kita tahu teknologi ini berkembang sangat pesat. Tetapi regulasi dan bimbingan etika terhadap penggunaan AI ini sangat tertinggal jauh. Akibat dari keterlambatan ini, siswa-siswi dibiarkan menyelesaikan suatu masalah secara serba otomatis dan secara instan.
yaitu menggunakan AI ini, tanpa diberitahu bagaimana etika penggunaan teknologi ini dengan bijak dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, kesimpulan hari ini adalah, hadirin sekalian, AI bukanlah musuh kita, tetapi juga bukan sang penyelamat. AI ini hanyalah alat dari teknologi yang canggih untuk membantu kita dalam dunia pendidikan, tetapi juga bisa merusaknya. Jadi, teknologi ini bisa memiliki arah yang positif dan juga negatif, di mana ini tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa dan harus bijak menangani dan menyikapi teknologi AI ini dengan bijaksana. Sebelum saya menutup orasi hari ini, izinkan saya memberikan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah penggunaan AI ini harus dibatasi? Atau justru penggunaan teknologi AI ini harus didorong demi kemajuan teknologi? Jika harus dibatasi, batasan seperti apa yang menurut kalian paling tepat? Sekian orasi saya hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya, karena saya di sini bukan untuk mencari siapa yang benar, tetapi untuk merenungkan hal ini dengan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.